Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 filsafat akan membuat podcast yang berjudul Pragmatisme, Realisme, dan Idealisme serta filsafat klasik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sudi sebagai moderator atau MC yang akan memberikan mereka dua pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Repa Mutiazara. Dan saya Muhammad Intan Abimayu, dan kami berdua adalah sebagai audiens. Nah, jadi saya pertama nih, menurut kalian, ada teman saya, apakah yang dimaksud dengan filsafat klasik? Oh, filsafat klasik. Berdasarkan yang saya pahami, filsafat klasik itu fokusnya mencari kebijaksanaan tentang alam semesta, manusia, atau hubungan keduanya. Jadi, filsafat klasik ini mencari ilmu tentang alam semesta dan manusia. Bagaimana alam semesta itu muncul, bagaimana manusia itu berawal dari evolusi. Jadi, filsafat klasik ini berhubungan dengan ilmu hubungan alam semesta dengan manusia. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Repa nih, apa yang jadi tujuan utamanya dari filsafat klasik? Nah, seperti yang Kintan bilang tadi, fungsi utamanya adalah untuk mempelajari kehidupan dan kebenaran di dunia, serta dasar logika dan etika manusia. Oke? Di filsafat klasik ini pastinya ada tokoh-tokoh pentingnya kan, ada yang pencetus. Nah, jadi siapa saja sih tokoh-tokoh pentingnya? Oh ya, kalau untuk tokoh-tokoh penting mungkin saya lupa atau siapa namanya, tapi menurut search ada 3 orang yang menjadi pencetus atau tokoh penting oleh filsafat klasik ini. Yang pertama adalah itu Socrates, Plato, dan Aristoteles yang terkenal di dunia. Ini cuma 3. Kalau Pasti lebih kan? Itu yang sangat kenal saja. Tentang filsafat klasik ini. Filsafat klasik ini ada 3 lagi cabangnya, seperti realisme, pragmatisme. Teman-teman saya ingin tanyakan tuh apa sih maksud dari realisme, pandangan realisme? Realisme itu menyatakan bahwa itu nyata secara objektif. Realisme tidak tergantung pada persepsi kita, itu lebih ke nyata. Itu lebih naif. Di realisme itu kan ada pencetus yang satu di Plato. Dalam pandangan Plato ini bagaimana realisme? Menurut yang saya cari, dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ideal. Dunia ideal yang sempurna dan abadi. Nah, itu menurut Plato yang saya cari. Jadi kan kita menurut pandangan Plato, tapi ada yang berbeda nih sesuai temannya, namanya itu Aristoteles. Di pandangan ini Aristoteles yang berbeda dengan Plato nih apa? Kenapa dia berbeda dengan Plato? Nah, menurut Plato, dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia nyata. Sedangkan dari Aristoteles menilai bahwa bentuk atau esensi suatu adalah dalam benda itu sendiri, bukan di dunia lain seperti yang dikatakan Plato. Jadi itu berbanding terbalik dari si Plato. Jadi Plato dan Aristoteles ini memiliki pendapat yang penting tentang filsafat realisme. Selain di Plato dan juga Aristoteles, ada juga yang berbeda pendapat dengan mereka berdua, yaitu Thomas Aquinas. Bagaimana pandangan dari Aquinas? Aquinas menggabungkan pemikiran Aristoteles dan teologi. Dia mengatakan universal ada sebelum di dalam dan setelah di dalam. Maksudnya itu alam semesta ada duluan sebelum sisi. Mengerti untuk saya? Tadi kita sudah bahas dua materi, filsafat klasik sama realisme. Lalu ada lagi yaitu idealisme. Apa itu idealisme? Kalau menurut saya sudah baca, idealisme itu menganggap realitas itu sejati bersifat netral atau spiritual atau
gaib. Dunia fisik itu hanyalah cerminan dari ide atau pikiran kita. Kalau Idealisme ada satu kepentingan nih, namanya George Berkeley. George Berkeley ini gimana pendapatnya tentang materi yang ada di dunia atau idealisme yang dia pandang tentang dunia. Bagaimana George Berkeley itu memandang dunia materi? Ya, sebenarnya George Berkeley itu menolak keberadaan materi. Menurutnya sesuatu hanya ada jika dipersepsikan oleh pikiran. Maksudnya kalau kita mempersepsikan sesuatu itu pasti ada. Jadi George itu menolak adanya jika kita mempersepsikan sesuatu yang tidak ada. Ya, Jadi dia menolak sesuatu yang sudah ada. Nah, menurutnya Immanuel Kant, ini apa yang dimaksud dengan realitas? Nah, seperti yang saya cari tadi, kan membedakan antara dunia yang kita lihat, fenomena, dan dunia sejati yang tak bisa kita temui secara langsung atau neomena. Jadi itu berbeda antara fenomena dan neomena. Dari idealisme ada kepentingan lagi dengan Hegel. Hegel dengan sebuah idealisme itu seperti apa? Gagasan utama Hegel itu, kalau setelah saya baca, Hegel itu melihat seluruh realitas dan sejarah sebagai perkembangan dari satu roh atau pikiran yang absolut atau hits. Ya. Nah, itu di artikel itu yang bernama Hegel. Hegel. Hegel itu menyatakan seperti itu. Jadi kita setelah masuk ke materi terakhir nih. Terakhir ini pragmatisme. Idealismenya pragmatisme ini bagaimana? Pragmatisme itu menilai sesuatu kebenaran yang berdasarkan ide yang bermanfaat dan hasil praktisnya apakah ide itu berguna dalam kehidupan kita. Jadi pragmatisme ini menilai kebenaran itu sebagai kebermanfaatan, apakah dia bermanfaat bagi orang lain atau manfaat bagi saja atau bagi pokoknya yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya itu sebuah memberikan manfaat, jadi itu sebuah kebenaran. Ya seperti itu. Selama dimanfaati kebenaran. Ya. Kita sudah mengetahui apa itu realisme, idealisme, dan pragmatisme. Jadi yang kita simpulkan apa sebenarnya hingga pandangan ini? Perbedaannya apa saja? Realisme itu realitas objektif ada di luar pikiran, sedangkan Idealisme itu bersifat realitas mental atau ide. Sedangkan yang terakhir pragmatisme itulah kebenaran dinilai dari manfaat yang hasilnya ada. Jadi tiga aliran filsafat ini sangat berbeda ya. Dari realisme yang bersifat objektif di luar pikiran, idealisme bersifat mental atau ide, dan yang pragmatisme menuju arah kebenaran. hasilnya. Oke, kalau menurut saya itu saja kesimpulan dari aliran klasik ini. Oke, baiklah, sampai situ saja yang kami sampaikan dalam podcast ini. Dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih telah melihat dan menontonnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.